kita nggak hati-hati ya kadang bisa terjatuh juga. Usia sekitar 18 tahun. Saya pernah melakukan kesalahan ya. Jadi waktu panen karena api asapnya kurang besar, malah si lebah itu menggigit sampai ratusan gigitan. Sampai saya jatuh sakit 1 minggu tidak bisa bangun. Karena seluruh badan saya bengkak, digigit tawon. Nama lengkap saya Wagino, biasa dipanggil Gino Pawang. Ya katanya karena saya sebagai pawang tawon biasa ambil tawon di hutan, jadi disebut pawang. Awal-awalnya dulu suka ikut-ikut orang tua waktu masih kecil, kadang-kadang diajak ke hutan, ikut bapak manen tawon. Tapi akhirnya lama-lama saya bisa sendiri. Kalau saya terjun ke hutan ikut bapak dari usia 7 tahun, sudah suka ikut bapak ke hutan panen madu. Karena saya dulu nggak sekolah, akhirnya saya ikut bapak, dan sampai sekarang malah saya jadi ikut menekuni karena bapak lagi pergi merantau. Jadi saya sendiri dengan paman saya ini, akhirnya saya terus melanjutkan profesi bapak saya. Awal-awalnya saya itu hobi juga gitu, karena suka sering di lahan sama bapak berburu tawon. Terus lama-lama saya suka, akhirnya jadi hobi. Karena hobi akhirnya udah jadi pekerjaan saya sehari-hari. Untuk pekerjaan lain saya tidak punya, saya udah khusus sebagai pencari madu di hutan sama paman saya, ditemani setiap harinya. Banyak sekali resiko yang saya tanggung karena memanen madu tawon gung yang ganas. Kalau kita tidak digigit ya kadang-kadang kita terpleset dari pohon. Kalau kita nggak hati-hati ya kadang bisa terjatuh juga, itu resikonya. Sangat bertaruh nyawa lah kalau memanen madu tawon gung. Ya dulu waktu bapak saya nyuruh saya suruh manen madu, waktu saya belum begitu bisa, pernah melakukan kesalahan ya. Jadi waktu panen karena api asapnya kurang besar, malah si lebah itu menggigit sampai ratusan gigitan. Sampai saya jatuh sakit 1 minggu tidak bisa bangun karena seluruh badan saya bengkak, digigit tawon. Malah justru dari kejadian itu saya tidak trauma, jadi saya langsung memahami kalau gigitan tawon itu segitu banyaknya. Akhirnya kalau cuma digigit sedikit, sekarang saya sudah nggak kaget lagi lah. Kalau tempatnya sangat ekstrim, banyak tebing dan jurang yang dalam-dalam, karena lebah itu sukanya di tempat-tempat yang tebing-tebing, di perbatuan-perbatuan atau pohon-pohon yang tinggi. Skill yang dibutuhkan adalah keberanian ya, atau kenekatan. Itu butuh kenekatan yang benar-benar nekat. Artinya jangan sampai grogi atau punya pikiran takut, bahwa kita harus yakin kita berani. Karena kalau kita tidak yakin, kalau kita masih punya perasaan maju mundur, itu sangat berbahaya. Karena kalau di atas pohon pas lagi panen, kalau kita pikirannya tidak nekat, bisa-bisa kita terjatuh. Soalnya
kita tidak tenang. Medan yang dilewati biasanya yang sering sungai, karena hutan itu kebanyakan di atas bukit dan di bawahnya sungai. Jadi kita harus melewati sungai-sungai dulu baru kita naik ke atas bukit. Bahayanya di sungai itu ya kadang pas sungainya besar kita menyeberang, takutnya nanti terpleset ke bawah arus sungai. Itu yang dibahayakan sekali karena tidak ada jembatan. Karena ini di hutan seperti ini semuanya harus menyeberangi sungai. Kalau kejadian terpahit paling kalau disengat lebah nyampe banyak sekali, nyampe ratusan. Kadang-kadang pas kena di mata atau kena di kepala kita sampai nggak bisa jalan, sampai nunggu larut sore, hampir larut malam kita baru bisa pulang. Kadang keluarga di rumah sudah panik dan mencari-cari, ya kadang ada yang menyusul ke hutan. Main sini no. Kalau sengatan lebah itu kalau nyampe di atas 500 sengatan itu bisa 1 minggu baru bisa pulih, baru bisa beraktivitas kembali. Karena bengkak di badan itu butuh waktu lama, paling nggak 1 minggu baru normal lagi, baru bisa lanjut berburu madu lagi. Ondoan mau orang mana-mana. Kalau untuk mencari tahu di mana itu ada sarang tawon, saya selalu menitik dengan kotoran tawon. Jadi kalau tawon itu kalau di siang hari pasti dia buang kotoran ke sungai. Nah, karena kita lalui sungainya nanti kelihatan di batu atau di daun-daun kotorannya berwarna kuning. Ya kadang-kadang karena pemburu madu itu ada dari wilayah luar desa atau luar daerah lain, ya kadang-kadang kalau kita belum rezeki kadang udah kepanen orang lain duluan, jadi ke situ kita tinggal bekasnya saja. Banyak sekali peminatnya yang terutama dari kota-kota besar kayak Yogyakarta, Semarang, Jakarta, yang paling banyak Jakarta. Kalau omset kisaran sekitar 5 juta sampai 8 juta per bulan. Untuk pelestarian agar nggak pindah dan nggak punah, saya sekarang cukup memanen madunya saja. Jadi sarangnya tetap ditinggal di situ. Nanti setelah 15 hari bisa dipanen ulang kembali, udah isi madu lagi. Jadi telurnya tetap menetas, tawon itu bisa lestari, tidak punah. Ya, saya manen secara alami tradisional menggunakan pengasapan sederhana saja, biar tidak menyakiti atau merusak bibit-bibit tawonnya.